perjalanan goib lah sama timnya. Perjalanan goib. Bener kan? Iya. Perjalanan goib gitu kan sama timnya sendiri. Mungkin yang nggak tertangkap kamera ada hal apa aja sih yang pernah dialamin gitu sama Kak Sarah dan tim? Banyak. Yang mungkin paling parah gitu. Yang terjadi off cam sebenarnya sih udah sempat di share juga. Yang terjadi off cam itu banyak sebenarnya di rumah, tapi kebanyakan bukan dari sosok yang ikut dari lokasi, tapi justru malah gangguan dari orang-orang. Oh, gangguan dari orang-orang. Tapi udah biasa. Oh, biasa. Tapi awal-awal pas tahu itu adalah kiriman orang sempat panik sih Kak Sarah? Takut lah kan, kayak nggak enak rasanya gitu. Cuman karena ini udah 10 tahunan lebih, akhirnya dari situ belajar mau nggak mau gimana cara mendeteksi mereka, membedakan energi yang datang apa. Jadinya bisa bantuin orang-orang, jadi bisa bantuin teman-teman kalau misalnya kenapa ada apa gitu. Jadi bisa nggak buka praktek ya, tapi kayak bantuin teman-teman aja kalau misalnya ada sesuatu, bantuin bersihin ya. Karena kan setiap tahun dikasih gempuran kayak gitu, akhirnya belajar gimana cara untuk jangan sampai kena, gimana cara mengusirnya gitu. Kalau sampai belajar seperti itu Kak Sarah, Ya mau nggak mau. Berapa lama mungkin belajarnya itu? Iya, selama dikirimin itu sampai hari ini ya masih terus belajar, karena kan pasti yang datang tak ada lagi, yang datang nanti lebih kuat lagi itu pusing, capek. Tapi ya kemanapun kita pergi pasti kalau misalnya udah memilih jalan ini, misalnya pun nanti suatu hari aku udah nggak bikin konten YouTube lagi, itu kan pasti akan berjalan terus setiap hari sampai nanti aku mati. Tapi Kak Sarah bertahun-tahun gitu bertahan penelusuran itu perjalanan goibnya gitu bertahan. Mungkin ada kepuasan batin apa sih sampai akhirnya Kak Sarah tuh bertahan gitu, stay di sini terus gitu? Karena mendapatkan cerita dari mereka yang bisa dibagikan ke orang banyak, aku belajar sesuatu dari situ. Harapannya banyak orang yang bisa mendapatkan hal yang sama, dan ternyata terbukti banyak yang suka kirim DM apa segala kayak curahan hatinya gitu. Terima kasih ya Kak, setelah nonton episode ini mengubah hidup saya gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh buat aku yang bikin semangat. Akhirnya oh ya udah deh, emang sekuatnya kalau misalnya memang masih diizinkan ya akan berbagi cerita terus. Ini kan Kak Sarah udah sampai keliling dunia ya, mencari sebuah hal yang mungkin pengen dicari tahu gitu sama Kak Sarah dalam sebuah fenomena atau cerita urban legend gitu. Tapi sampai detik ini yang masih penasaran sama Kak Sarah gitu, yang pengen aku tahu. Ya, sebenarnya tentang urban legend apa sih Kak? Aku nggak pengen tahu apa gitu, tapi kayak kadang-kadang suka pasrah aja, kayak tidak merencanakan sesuatu, tapi kok tiba-tiba datang ke suatu tempat yang memang seharusnya kita harus ke sana gitu. Pasti akan ada hal baru lagi yang dipelajari gitu aja sih. Jadi kayak udah pasrah aja. Jadi kalau misalnya kayak tiba-tiba oh pengen kesini, tapi kita nggak pernah tahu juga yang ada di situ tuh apa gitu. Pasti nanti akan ada aja. Selama ini ya perjalanannya selalu. Untuk Mas melihat perjalanan goibnya Mbak Sarah selama belasan tahun ya kalau nggak salah ya. Kan Mas Tim juga menemani gitu waktu di balik layar. Kalau dibilang khawatir ya khawatir, cuma karena kita ngejalaninnya bareng, ya istilahnya apapun yang dihadapi kan bersama. Dan itulah kenapa saya memilih akhirnya juga barengan terus sama Sarah, ya karena tadi itu setidaknya kalau ada apa-apa minimal saya di samping dia. Jadi kekhawatirannya kan jadi lebih berkurang dibandingkan kalau misalnya di syuting nggak ada saya, itu kan lebih khawatir. Tapi kejadian yang paling parah apa sih Pak? Dan yang dialami sama Kak Sarah gitu yang sampai akhirnya bikin panik juga walaupun gak ada di sisinya Kak Sarah. Kejadian yang paling parah itu ya pas pada saat yang di Amerika itu. Jadi di mana ada hal yang kita tidak terbiasa dengan hantu yang di sana gitu. Dan di sana kan lebih hostile agresif, lebih agresif. Nah itu yang akhirnya sampai Sarah tuh kayak dicekek, terus lehernya kayak uratnya keluar semua. Nah itu yang sempat yang paniknya di situ, karena kan nggak tahu nih mau ngapain maksudnya hantunya ini, dan mereka cara berkomunikasinya beda dengan kita yang di lokal. Itu sih yang paling buat saya yang paling oke. Terima kasih semua.